Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Waalaikumsalam, Ibu. alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya pada baik. Nah, tapi sebelum memulai pembelajaran, kita buka dengan doa ya. Coba nih, siapa yang mau pimpin doa sama teman-temannya berdoa, boleh? Aku Bu, aku. Oke, boleh Frisil, silahkan. Teman-teman, sebelum mulai belajarnya, ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Frisil sudah mau membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, selanjutnya kita nyanyi dulu ya. Oke. Kedengeran suaranya? Terdengar Ibu. Dengar. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya harus on mic. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Yeay, wah hebat nih, bagus sekali anak-anak Ibu, hebat nyanyinya ya, udah semangat, terus hafal nih dari awal sampai akhir. Nah, untuk itu sekarang kita mulai ya. Tapi sebelum mulai lagi nih, Ibu mau minta anak-anak untuk kesiapannya, siapkan alat tulisnya. Terus sekarang Ibu mau cek kehadiran anak-anak. Oke, coba yang pertama ada Apsari. Apsari ada? Ada Ibu. Oke, alhamdulillah. Yang kedua Desi ada? Ada Ibu. Oke, yang ketiga Frisil. Oh, ada Frisil ya. Oke, terus selanjutnya Nabila. Nabila ada? Hadir Bu. Oke, terus Wafa. Wafa? Oh, kayaknya Wafa nggak hadir ya. Oke, alhamdulillah kelas 4B yang nggak masuk cuma Wafa aja nih. Oke, anak-anak sebelum mulai, Ibu punya pertanyaan nih buat anak-anak. Kira-kira kalau kata anak-anak nih, keragaman itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa silahkan gunakan fitur raise hand-nya. Saya tahu Bu. Iya, silahkan Nabila. Keragaman itu perbedaan yang ada di masyarakat. Iya, benar sekali. Nah, benar ya anak-anak yang kata Nabila tadi, keragaman merupakan di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama di bidang suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan jadi disebutnya itu masyarakat yang majemuk, bukan masyarakat yang homogen atau cuma satu. Jadi karena kita beragam, jadi kita majemuk. Terus dan hari inilah kita akan belajar tentang mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sebelum memulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu di hari ini, Ibu berharap siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar.
Terus selanjutnya ada siswa mampu memahami faktor dari keragaman di Indonesia. Terus siswa mampu merinci faktor keragaman di Indonesia. Yang terakhir, Ibu berharap siswa mampu menjelaskan kembali faktor keragaman di Indonesia dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang ayo kita amatin ya. Nih, coba anak-anak. Ini gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, Bu. Apa Frisil? Coba jawab. Itu peta Indonesia, Bu. Iya, hebat sekali. Benar ya, Frisil ya. Nah, yang Ibu tampilkan sekarang ini yang dilihat anak-anak adalah peta Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kita tinggalnya di pulau yang mana ya? Di Pulau Jawa, Ibu. Iya, pinter Absari. Kita tinggal di Pulau Jawa, yang lebih tepatnya itu kita di Jawa Barat ya, anak-anak. Nah, sekarang dari pengamatan anak-anak nih, apalagi yang bisa kalian temukan dari gambar peta Indonesia yang Ibu tampilkan sekarang? Saya, Bu. Ya, Indonesia Desi, itu kenapa? pulaunya banyak, Bu. Pulaunya banyak. Ada pulau besar dan ada pulau kecil-kecil, Ibu. Wah, pintar banget nih, Desi. Iya, benar ya, anak-anak. Indonesia ini nggak cuma terdiri dari satu pulau saja, tetapi banyak sekali pulau. Nah, karena pulaunya yang banyak inilah Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Nah, sekarang jarak antara pulau yang satu sama pulau yang lainnya ini kalau dilihat dekat nggak sih? Jauh, Bu. Iya, benar. Pulau-pulau di Indonesia itu jaraknya jauh-jauh ya, tapi ada juga yang dekat. Nah, dengan jarak yang jauh ini, kira-kira keadaan alam di tiap pulaunya sama atau beda? Saya tahu, Bu, berbeda-beda, Bu. Iya, benar banget Nabila nih. Nah, anak-anak, keadaan Indonesia yang kepulauan dan keadaan Indonesia nih yang negara kepulauan, terus jarak pulaunya yang jauh-jauh ini bikin keadaan sosial dan budaya dari masyarakat di Indonesia itu juga berbeda-beda. Terus udah gitu, sekarang Ibu punya LKPD nih untuk anak-anak. Sekarang Ibu kirimkan ke via WA ya. Apa sudah diterima? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sip. Nah, nanti di LKPD-nya ini anak-anak bisa lihat nih cara kerjanya. Nanti silahkan anak-anak kerjakan secara mandiri selama 10 menit. Coba ya, bentar Ibu kasih lihat juga deh di sini biar jelas. Nah, nih, lembar kerja peserta didik. Nah, ini terus nanti di sini ada petunjuknya. Bacalah Wacana di bawah ini, kemudian tuliskan faktor pengamatan apa saja yang kamu temukan dari wacana tersebut di tabel pengamatan, nanti ada ya, udah di bawahnya ada. Terus tuliskan kelebihan dan dari adanya keragaman di Indonesia pada kolom kesimpulan. Nih, nanti anak-anak baca ini. Terus nanti di sini ditulis di tabel hasil pengamatannya, ditulis hasil pengamatan dari bacanya itu apa, dari apa yang anak. Terus tulis deh di kesimpulan kekayaannya tuh apa aja sih? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, anak-anak hebat, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 10 menit ya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Anak-anak boleh nih, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk mengemukakan hasil pengamatannya di sini. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau coba? Saya, Bu, mau, Bu. Oke, silahkan Nabila. Jadi dari hasil pengamatan saya, faktor keragaman di Indonesia itu ada 5, Bu. Ada letak Indonesia yang strategis, kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, jadinya ada perbedaan kondisi alam setiap pulau. Terus dan masyarakat Indonesia yang terbuka pada kebudayaan barunya, Bu. Iya, pintar sekali Nabila. Terima kasih ya. Terus yang lain ada yang mau menambahkan nggak? Aku mau, Bu. Boleh, Frisil. Mau jelasin faktor letak Indonesia yang strategis, Bu.
Jadi Indonesia itu letaknya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letaknya yang strategis ini membuat pedagang dari berbagai negara melewati Indonesia, dan pedagang-pedagang yang datang dari luar negeri ini juga menyebarkan agama, kebudayaan, makanan khas, dan lain-lain. Udah itu aja, Bu. Wah, hebat sekali nih Nabila sama Frisil, penjelasannya lengkap sekali ya. Nah, oke, karena sudah mengemukakan pendapatnya, kita kasih tepuk tangan. Hebat. Terus untuk lebih jelasnya kita tonton video ini ya sama-sama. Nah, sebelum nonton videonya, Ibu minta anak-anak untuk menuliskan informasi penting dari video dan nanti catatannya kirim ke WA Ibu ya. Oke, sebentar kita play videonya. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Simak penjelasannya berikut. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama yaitu letak wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan juga Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor kedua yaitu kondisi negara Indonesia. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Faktor penyebab ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayuran. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentunya tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Faktor keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor kelima yaitu
penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Jika masyarakat perkotaan relatif lebih mudah menerima orang asing atau budaya lain, tetapi sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima suatu yang baru. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suatu bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Lalu, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Nah, udah selesai nih videonya. Ada yang mau coba ini nggak bikin simpulan tentang pengamatan yang tentang video yang tadi Ibu sampaikan. Ibu kasih tonton gimana? Ada yang mau kasih kesimpulannya? Saya Bu, saya mau Ibu. Iya, boleh Desi. Jadi keragaman itu banyak faktornya. Selain yang sudah dijelaskan sama teman-teman tadi, keragaman juga disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat di pegunungan. Nah, kayak gitu, Bu. Yes, betul sekali Desi. Nah, terima kasih ya Desi. Keren nih anak-anak Ibu dalam mengamati dan menyampaikan hasil pengamatannya. Ibu sangat mengapresiasi ya anak-anak udah berani ngomong di depan kelas, nggak malu-malu lagi. Nah, anak-anak, seperti kita udah selesai nih belajarnya. Tapi Ibu mau satu orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba deh, Apsari. Oke Ibu, jadi hari ini kita itu belajar tentang faktor dari keragaman di Indonesia. Faktornya itu adalah letak Indonesia yang strategis, kondisi negara Indonesia yang kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, lalu yang terakhir itu masyarakat Indonesia yang terbuka akan perubahan itu. Oke, sip. Keren banget, Apsari. Benar ya, anak-anak kita udah dijelasin nih tadi sama Apsari dan anak-anak yang lain. Nah, Indonesia ini negara yang beragam, terus dikarenakan banyak faktor sebenarnya kita keberagaman kita ini. Terus perbedaan yang ada di sekitar kita ini adalah kekayaan Indonesia yang menjadi ciri khas dan kekuatan bagi negara Indonesia. Jadi, kita nih sebagai warga negara Indonesia harus mencintai dan melindungi perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan apa yang kita miliki ini harus kita lindungi ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk Mengerjakan lembar evaluasi soalnya sudah Ibu kirimkan. via grup WA, terus nanti langsung dikumpulkan via WA juga ya. Ibu kasih waktu 20 menit, silahkan dikerjakan. Oke, sudah 20 menit nih. Apa sudah mengumpulkan semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah mengumpulkan semua ya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Gimana nih anak-anak perasaan anak-anak setelah belajar sama Ibu hari ini? Seneng banget Ibu, jadinya aku tahu kenapa banyak suku di Indonesia. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Karena tadi pembukaannya dipimpin sama Frisil, Ibu mau Frisil lagi deh yang pimpin doa. Oke, Bu. Teman-teman, karena semua pelajaran sudah kita pelajari, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih ya anak-anak untuk kerja kerasnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay.
Nah, untuk minggu depan nih, kita belajarnya secara tatap muka ya di sekolah. Nah, jangan lupa membaca tentang berbagai jenis keragaman di Indonesia. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.